Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, rekan-rekan mahasiswa rahimakumullah, ini ada dua, ada versi online juga ada versi offline ya. Karena antum hadir di sini maka langsung dengan kita, dan yang lain mengikuti secara online ya di internet ya. Mengenai sorof, ilmu sorof ini sering saya sampaikan kepada antum bahwa as-sorfu bimakna itu adalah perubahan ya. Bahkan kemarin kita sempat buat video ya, video nasyid ya, yang isinya itu mari belajar sorof bersama ya, mari belajar sorof bersama ya. Jadi ada pembahasan dalam sorof yang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita berikan tugas kepada antum untuk memahami ya 6 bab tasrif istilahi dalam kitab Amsilah Tasrifiyah karya Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali ya, dari Jombang ya. Kita mengambil faedah yang banyak dari kitab ini, kitab sederhana tetapi memenuhi informasi lengkap ya. Mulai dari pembahasan sorof yaitu wazan, antum sudah memahami dan membaca setiap hari. Sudah membaca setiap hari? Akhuna Nandang baca. Oh, jadi ada 3 bab sulasi mujarrad, yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Baru bab keempat fa'ila yaf'alu, bab kelima fa'ula yaf'ulu, bab keenam fa'ila yaf'il. Yang bab ke-6 itu syad itu ya, itu jarang sekali, hanya sedikit. Jadi normalnya ghalibnya fi'il madhi mujarrad, sulasi mujarrad yang ain fi'ilnya kasrah yaitu fa'ila, itu fi'il mudhari'nya itu mengikuti wazan yaf'alu, itu ghalibnya. Adapun seperti contoh di dalam tasrif ada hasibah, itu juga bisa dua, bisa hasibah yahsibu, bisa hasibah yahsabu, sebagaimana kemarin ketika kita jelaskan di daurah sorof. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan sekarang, masuk pada sulasi mazid ya. Sulasi mazid, silahkan dibuka di kitab Amsilah Tasrifiyah halaman 12 atau 14 gitu ya. Al-babul awwalu minas sulasil mazid ya. Sulasi mazid, sulasi itu 3, artinya aslinya 3, kemudian mazid itu ditambahi huruf tambahan. Ada yang masih ingat terkumpul dalam kata apa huruf tambahan itu? Sa'altumu niha. Jadi ada 10. Kalau antum sering baca Quran, di Al-Quran itu ada ayat tilka asyaratum kamilah. Jadi ada 10 terkumpul dalam sa'altumuniha. Yang pertama huruf sin, kemudian apa? Hamzah, lam, kemudian ta, mim, waw, nun, ya, ha, baru alif. Jadi lengkap, ada 10 huruf. Jadi kalau antum ingin tambah ya
punya nilai tambah, berarti harus istimewa. Harus nilainya 10. Dia harus 10. Ya. Bab pertama, sulasi mujarrad itu ditambahi 1 huruf. Jadi ada 3 wazan. Yang pertama wazan fa'ala, yang kedua wazan fa'ala, baru yang ketiga wazan af'ala, ya. Itu ditambahi 1 huruf, ya. Silakan diikuti, disimak dulu, kita baca dulu baru kita akan jelaskan perubahannya, ya, maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, disimak dulu, ya. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Bisa, ya? Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ini terkait dengan wazan, ini wazannya hanya 1. Jadi untuk mazid sangat mudah, ya. Semuanya maka akan dirubah menjadi wazan fa'ala. Karena ini sulasi mazid, maka setiap sulasi mujarrad bisa dirubah menjadi fa'ala. Seperti misalnya contoh nasoroh. Nasoroh coba dijadikan wazan fa'ala menjadi nasoroh. Ya, jadi kayak gitu semuanya. Misalnya maddah. Antum kemarin kan sudah menghafal di bab 1 itu maddah. Dijadikan wazan fa'ala menjadi maddadah. Atau sona menjadi sona, hurufnya sod, waw, nun, maka sawwana. Semuanya. Farroh, misalnya farroh dijadikan wazan fa'ala menjadi farroh. Hasunah dijadikan wazan fa'ala menjadi hasanah. Jadi semuanya bisa dijadikan wazan fa'ala. Jadi berarti dimazidkan. Contohnya di sini adalah farroha. Mari kita baca bersama-sama. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dhaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun. Berikutnya karrara yukarriru takriran takriratan takraran mukarraran fahuwa mukarrirun wa dhaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun. Begitu juga selanjutnya. Yang perlu diperhatikan ketika membaca atau mentasrif mazid ini adalah ketika antum ketemu dengan fi'il mu'tal lam. Jadi yang lam fi'ilnya itu huruf illat, maka itu perlu diperhatikan. Seperti misalnya di situ ada zakka. Coba ketemu ahi. Kok kayak orang kedinginan antum ahi. Zakka, ya sudah. Ya. Maka itu berbeda. Kalau yang lain seperti yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan masih sesuai dengan dengan wazannya, tetapi kalau untuk yang fi'il yang mu'tal lam, artinya lam fi'ilnya itu huruf illat, maka itu akan berubah. Maka perhatikan, ya. Zakka yuzakki, ya kan? Nah, mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Itu dari zakka. Zakka itu waw dalam fiilnya maka menjadi zakka. Contoh misalnya kalau di tasrif di sulasi mujarrad yang lam fiilnya waw seperti apa? Kayak waza ya. Waza berarti wazza yuwazzi. Nah, seperti misalnya ada kata laqiya, laqiya. Laqiya lam fiilnya huruf apa laqiya? Ahi nadang. Laqiya huruf ya. Berarti termasuk bina apa? Nakis. Oh, kalau ya berarti nakis ya i. Nah, ini harus paham. Kalau di isim nanti di nahwu kita nakis, nakis bina nakis. Oh, ketemu di nahwu namanya mangkus. Isim mangkus, ya kan? Huruf terakhirnya huruf ya mangkus ya. Sebelumnya harkat kasroh ya. Ya, itu nyambung. Jadi maka ketika antum belajar bahasa Arab ya nyambung semuanya ya. Maka laki ya dijadikan wazan fa'ala menjadi apa? Ini ada lakko. Jadi itu bedanya ya, makanya antum hanya memperhatikan ketika fiil itu lam fiilnya huruf illat. Itu yang berubah. Yang lain itu gampang. Paling gampang fiil mazid. Coba kita baca bersama-sama. Laqqa yulaqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wa dzaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan. Jadi fahuwa mulaqqin, fahuwa muzakkin, fahuwa muwallin. Adapun yang lain maka itu seperti wazannya. Enak ya? Berarti antum kalau hafal wazan insyaallah mudah sekali dalam mentasrif fiil sulasi mazid yang satu huruf. Maka antum kewajibannya hafalkan wazannya. Ya. Kalau bisa di luar Di luar kepala. Artinya di luar kepala itu bukan tidak masuk sama sekali, tapi sudah penuh di sini, ini sudah penuh, sudah tidak dipikirkan begitu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, itu berarti sulasi mazid satu huruf ya. Baik, rekan-rekan sekalian, dalam tasrif ini sama, ini wazannya, kemudian siwatnya juga sama seperti antum di fiil sulasi mujarrad. Contoh fa'ala berarti siwatnya adalah fiil madhi. Jadi fa'ala fiil madhi. Nah, tidak bisa dilihat saja, ini harus lihat tulisannya juga ya. Iya. Fa'ala fiil madhi, yufa'ilu fiil mudhari ya. Taf'ilan itu masdar. Jadi masdarnya ada banyak itu. Taf'ilan, ada taf'ilatan, ada taf'alan, ada tif'alan. Mufa'alan masdar mim. Nah, setelah fahuwa itu ya adalah isim fa'il. Setelah wadzaka isim isyarah. Fa'il fi'il amar, la tufa'il fi'il nahi, sama isim zaman, isim makan. Kira-kira menurut antum mudah apa sulit sorof kalau kayak gitu? Mudah. Yang penting antum hafal wazan.
Baiklah, kita kembali kepada catatan di atasnya. Lalu apa tujuannya kok dirubah menjadi wazan fa'ala? Bismillah, qala al-musannif yunqalu sulasiyul mujarradu, fi'il sulasi mujarrad dinukil itu berarti dipindahkan wazannya ila wazni fa'ala, menjadi wazan fa'ala. Oke, fi'il madi sulasi mujarrad wazannya apa saja? Pertama, fa'ala. Yang kedua, fa'ila. Yang ketiga, fa'ulah. Berarti hanya ada 3 ya. Fi'il madi, fi'il sulasi mujarrad. Mau wazan fa'ala atau wazan fa'ila atau wazan fa'ulah, dipindah menjadi wazan fa'ala. Contoh alimah dijadikan wazan fa'ala menjadi allama. Gitu ya. Jadi ini harus dipahami nih. Kalau masih bingung ya nanti tinggal latihannya. Bi ziyadati tad'ifi, dengan menambah tad'if. Tad'if itu adalah didobelkan. Dha'afa itu mendobelkan artinya ya. Tad'if apa yang didobelkan, yaitu tasydid itu, dengan menambah tasydid. Tasydid ada di mana di situ? Di atas huruf ain fi'il. Berarti di atas ain fi'il. Jadi ain fi'ilnya itu didobelkan. Contoh misalnya daraba, berarti menjadi daraba. Ain fi'ilnya apa? Ra, berarti di tasydid ra-nya, daraba. Misalnya qata'a. Misalnya apa lagi? Misalnya karumah. Begitu ya. Tujuannya satu, lita'diyati, untuk ta'diyah. Ta'diyah itu menjadikan fi'il muta'addi. Jadi yang sebelumnya fi'il lazim dirubah menjadi fi'il muta'addi. Apa fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang dia, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya. Pasif ya namanya, bukan ya, transitif apa intransitif gitu. Tapi kalau dia membutuhkan objek namanya muta'addi. Seperti misalnya melihat, butuh objek enggak? Butuh. Berarti bukan fi'il muta'addi. Seperti bahagia, butuh objek enggak? Enggak lah, berarti itu fi'il lazim. Bahagia fi'il madinya adalah farihah. Farihah yafrahu. Sama dengan wazan fa'ila yaf'alu. Dijadikan wazan fa'ala menjadi farroha yufarrihu. Yang tadinya farihah artinya bahagia, ketika dijadikan wazan fa'ala lalu menjadi membahagiakan atau memberi kebahagiaan. Ini gunanya ya. Ini kalau enggak paham sorof ya enggak paham ini. Tapi kalau paham sorof ya paham. Ini farihah tadinya bahagia, dijadikan wazan fa'ala sehingga menjadi farroha, artinya membahagiakan. Ya. Contoh, farroha Zaidun Amran. Zaidun memberikan kebahagiaan kepada Amran. Ya. Fa inna mujarraduhu, karena fi'il mujarrad dari farroha itu lazim. Artinya farihah itu bahagia, senang gitu ya. Jadi yang pertama litta dia. Kemudian yang kedua walid dalalati ala takfiri, untuk memberi makna atau menunjukkan pada makna banyak. Contoh ya. Di situ ada contoh qatta'a Zainun al-habla. Zainun qatta'a al-habla. Zain qatta'a memotong tali ya. Ai
yakni ja'alahu Zaid ini menjadikan tali itu qita'an katsiratan, potongan yang banyak. Kalau hanya qata'a artinya memotong. Misalnya ada tali gini ya, panjang ya. Qata'a dipotong hanya sekali. Tapi kalau sudah dipotong banyak ya, menjadi qata'a, atau kalau daging itu dicincang gitu ya. Sampai itu namanya qata'a. Nah, untuk memberikan makna bahwa menunjukkan bahwa itu diperbanyak, makna banyak. Ini harus paham ini, ya, qata'a. Misalnya kayak apa ya? Malas gitu ya. Kan ada malas. Kalau malas tidak bisa. Sesuatu yang pekerjaannya bisa dilakukan. Melihat misalnya, nazara, tapi lihat terus gitu ya. Lihat terus. Itu bisa nazara ya. Makanya apa itu? Kacamata disebut nadzor ya, nadzor. Supaya yang dilihat bisa tambah besar atau yang jauh tambah dekat gitu. Nadzor. Nadzor. Baik. Yang kedua berarti apa tadi? Untuk menunjukkan makna banyak. Ya. Yang pertama apa? Menjadikan fi'il lazim itu muta'addi. Yang ketiga, walinisbatil maf'uli ila aslil fi'li. Untuk menisbatkan maf'ul itu objeknya ya. Dinisbatkan kepada apa? Kepada fi'il asal. Pekerjaan asal, sumber pekerjaannya itu ya. Kita ini tidak paham ini kalau hanya dijelaskan ini tanpa ada contoh, ya kan? Makanya ada contoh. Begitu juga antum tidak akan paham, tambah paham kalau hanya dengan contoh. Maka harus tugas, harus ngerjakan, baca Quran, harus tahu, perhatikan termasuk yang mana ini gitu ya. Contoh kaffaro Zaidun Amron. Kaffaro ya. Ai nasabahu ilal kufri, yaitu Zaid nasabahu ilal kufri, menisbatkan Amr ini kepada kekafiran. Contoh mengkafirkan gitu ya, mengkafirkan. Tapi kaffaro mengkafirkan, tidak boleh kita mengkafirkan orang yang sudah jelas dia bersyahadat. Nggak boleh. Kaffara Zaidun Amran. Jadi dinisbatkan maf'ul bihnya, maf'ul yang menjadi ini kan apa ya? Kan amr ya. Dinisbatkan pada kafir. Pada asal fi'ilnya kan kafir ini. Kaffara, kafir kan? Kafara artinya kafir. Nah, kemudian kaffara. Yang keempat, walisal bi aslil fi'li minal maf'uli. Nah, untuk apa ya, asal fi'il dari maf'ul. Kalau tadi itu maf'ul dinisbatkan kepada asal fi'il. Tapi ini sebaliknya. Ya, asal fi'il dinisbatkan dari maf'ulnya. Jadi dari maf'ulnya. Contoh qasyara Zaidun ar-rumana, yaitu Zaid naza'a kisrahu, dia menguliti itu apa, mengelupas ar-rumman ya. Jadi ngelupas ini kaitannya dengan delima, mengelupas delima ya. Jadi mengelupas itu ada kaitannya dengan delima, maka dikatakan salbi aslil fi'li minal maf'ul. Jadi dari delima itu kemudian muncul mengelupas ya. Mengelupas kulit delimanya itu ya. Kemudian yang kelima, terakhir, walittikhadzil fi'li minal ismi. Untuk menjadikan fi'il dari isim. Ada isim-isim yang tidak ada fi'ilnya. Ada isim itu tidak ada fi'ilnya. Maka dijadikan dengan wazan ini. Seperti misalnya khayyama al-qaumu. Kaum khayyama. Khayyama itu mendirikan kemah ya. Ai darabuhu al-khiyamah, darabu al-khiyamah, mereka mendirikan kemah. Khimah itu kan tidak ada kata
fi'il sulasi mujarradnya kan tidak ada, maka dijadikanlah dari kemah itu membuat kemah, ya, khayyamah, yaitu dengan wazan fa'ala. Jadi kalau ada isim-isim yang tidak bisa tidak ada fi'ilnya, maka dijadikan fi'il dengan salah satunya adalah dengan mengubah menjadi wazan fa'ala, ya. Paham tuh? Oke, jadi seperti itu kondisinya kita. Jadi mengenai perubahan dari fi'il apa tadi? Fi'il sulasi mujarrad dirubah menjadi wazan fa'ala. Itu pertama li ta'diyah. Yang kedua li dalalati ala taksir, ya. Kemudian yang ketiga li nisbatil maf'ul min ila aslil fi'il. Kemudian yang keempat li salbi aslil fi'li minal maf'ul. Baru yang kelima li ittikhadil fi'li minal ismi. Jadi untuk ta'diyah itu yang rata-rata kayak gitu. Atau li nisbatil maf'uli ila aslil fi'li, ya. Seperti misalnya alima artinya mengetahui, ya. Seperti allama, misalnya allama Jeki Diauddin, misalnya, ya. Jeki mengajarkan Diauddin, artinya Jeki memberikan Diauddin supaya punya ilmu. Nah, itu termasuk yang keberapa? Yang kedua, yang ketiga. Itu linisbatil maf'ul ila aslil fi'li. Supaya Diauddin punya ilmu, maka Jeki allamahu, gitu, ya. Jadi ilmu itu berarti milik siapa? Milik Allah, ya. Allamahu. Termasuk ini. Seperti tadi juga kafarah, ya, kafarah itu menisbatkan maf'ulnya itu supaya seperti asal fiilnya, seperti kafir, dinisbat dikafirkan. Nah, seperti kabbaro juga, kabbaro. Kalau kabbaro artinya apa? Membesarkan. Termasuk yang mana kalau kabbaro? Kabbaro yukabbiru. Termasuk yang litta'diyah. Karena fi'il sulasi mujarradnya kaburo itu artinya besar. Besar termasuk muta'addi apa lazim? Muta'addi. Maka ketika dijadikan wazan fa'ala akhirnya menjadi lazim. Contoh kabbaro yukabbirus saut. Nah, membesarkan suara. Ana ukabbirus sauta. Saya membesarkan suaranya. Kalau kaburo itu besar. Besar. Kayak gitu, ya. Insyaallah yang pertama itu. Kita sudah berapa menit ini? Sudah? Saya kira cukup dulu, ya. Insyaallah besok selanjutnya menjadi tugas antum. Pertama itu dihafalkan, ya, wazannya. Kalau bisa luar kepala. Kemudian dicoba dari bab 1 sampai bab 6 itu coba dijadikan wazan fa'ala, supaya antum ini tidak kaku melihat kata menjadi wazan fa'ala itu kayak gitu. Kalau antum perhatikan fi'il mudhari'nya kan dhammah ini, yufa'ilu kan. Kalau di kitab tulisannya ini sama-sama tidak berharkat ini. Makanya kalau antum tidak terbuka ini, beku, tidak pernah mencoba, tidak pernah latihan, ya kayak orang bingung nanti, ya, tidak paham sama sekali, ya. Insyaallah itu saja yang bisa kita sampaikan pada tatap muka kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.